Ada berita ya yang mengatakan bahwa harga-harga kebutuhan pokok seperti ayam, telur, beras, sayur dan sejenisnya itu naik ya. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ini ya alasannya adalah dikarenakan ada program MBG, yaitu program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah. Tentu kalau bicara kenaikan harga ini ya karena MBG ya masih ada perdebatan ya. Tapi saya tidak masuk dalam perdebatan tersebut. Saya anggap oke, benar ya. Anggaplah itu benar, ada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ya dikarenakan makan bergizi gratis. Nah, kalau itu benar ya, maka ini adalah sesuatu hal yang positif ya. Jadi bukan hal yang negatif seperti pemberitaan-pemberitaan itu gitu kan. Tapi ini adalah hal yang positif ya, di mana artinya ada ruang atau ada celah bisnis yang memang harus diisi oleh masyarakat ya, di mana ada banyak kebutuhan ayam, telur, sayur, beras ya yang memang dibutuhkan oleh MBG ini yang ternyata bahan-bahannya ya tidak mudah didapatkan. Kan begitu hukum ekonominya kan. Kan hukum ekonomi adalah ketika harga barang naik ya, itu biasanya karena permintaan banyak tapi stoknya itu tidak banyak sesuai dengan permintaan gitu. Sehingga harganya akhirnya naik. Itu kan hukum ekonominya. Nah, artinya kalau ingin harga-harga barang stabil, artinya permintaan atau kebutuhan dari MBG itu eh, akhirnya bisa terpenuhi tanpa harus sulit untuk mencari bahan-bahan makanan. Nah, kalau sampai kebutuhan MBG untuk telur, ayam, sayur, beras itu tidak lagi sulit ya. Nah, ini gue pakai bahasa yang mudah dimengerti masyarakat aja ya. Artinya harga tentu akan stabil ya, bahkan cenderung akan turun ya. Karena dan itu kalau turun itu bukan berarti apa? Bukan berarti kerugian, tapi karena banyaknya permintaan dan eh, akhirnya peternak ayam, peternak telur, peternak daging, ikan, sayur itu akhirnya bisa menjual dengan harga yang normal gitu. Dan tentu keuntungannya didapatkan. Nah, sekarang ya, sudah mulai berkembang lagi ya, karena dengan alasan MBG membuat harga-harga mahal, akhirnya ada suara-suara sudah MBG jangan di dapur situ aja, jangan dibuat dapur-dapur seperti sekarang ya, serahkan saja misalnya di sekolah gitu kan, atau ada lagi yang serahkan saja uangnya ke orang tua dan lain-lain lah ya. Intinya yang menyampaikan itu tujuannya bukan untuk MBG, tapi tujuannya memang hanya untuk menggagalkan program pemerintah ini gitu. Nah, dari semua apa yang mereka sampaikan itu jelas nggak masuk akal juga. Logikanya begini, kalau ya, karena MBG versi yang sekarang ini itu membuat harga-harga naik,
Maka apakah kalau MBG versi sekarang ini ya akhirnya dipindahkan ke sekolah-sekolahan, dipindahkan ke mana? Ke orang tua yang di rumah. Apakah hal itu membuat harga bahan kebutuhan pokok tidak naik? Ya tetap naik kan, karena tujuannya tetap sama ya, bahwa agar supaya anak-anak sekolah itu mendapatkan makan bergizi di sekolah. Artinya suplai makanan ke anak-anak kan tetap ada, hanya prosesnya bisa di dapur versi sekarang, bisa di dapur sekolah, bisa di dapur orang tua. Tapi kan ending-endingnya tujuannya tetap sama, bahwa harus mensuplai ya untuk kebutuhan anak sekolah gitu kan. Jadi yang apa namanya, yang bilang MBG ya, dapur-dapur MBG sekarang ditutup ya dan diganti misalnya ke sekolah, itu ya ngawur juga kan, tetap tidak mempengaruhi apapun ya. Kalau memang karena MBG, karena supply ke anak sekolah itu menyebabkan kenaikan harga, nah itu mau dibuat di sekolahan kayak ya, dapur sekolahan kayak, mau dibuat di dapur rumah, ya tetap bakal naik gitu kan. Jadi kurang pintar lah ya, apa namanya, para pembenci ini menyerang program MBG dengan alasan kenaikan harga bahan pokok gitu. Nah, dari sini ya tentu kita bisa katakan bahwa ini bukan ranahnya Badan Gizi Nasional, ini bukan daerah ranahnya dapur MBG, tapi ini sudah ranah kementerian lain ya. Bagaimana kementerian lain melihat, oh ternyata ya masih banyak ya kebutuhan MBG yang belum bisa disupport ya oleh produksi di lokal atau di nasional. Nah, tinggal pilihannya ada dua gitu kan. Apakah ya akan mengimpor gitu untuk mensuplai kebutuhan MBG, atau menguatkan ya peternak-peternak di Indonesia, atau melahirkan peternak-peternak baru di Indonesia, agar supaya bisa mensuplai kebutuhan dari MBG, sehingga harga kebutuhan pokok untuk MBG bisa stabil. Nah, itu yang harusnya ya dibicarakan. Jadi kalau benar, ini kan saya bilang, kalau benar ternyata ya karena kebutuhan ya dapur-dapur MBG akan ayam, telur, ikan, daging, sapi, sayur-sayuran, buah, ya, itu ternyata tidak ya, tidak sesuai dengan supply yang ada ya di Indonesia, maka pilihannya yang saya bilang tadi ya, kementerian sudah harus menangkap hal ini, dilihat untuk misalnya untuk jangka pendek, agar supaya stabil harga-harga, maka harus impor gitu kan ya, impor ayam, impor telur, impor daging, sayur dan semuanya, agar supaya harga-harga untuk ya dapur memproduksi makan bergizi gratis itu tidak tinggi gitu. Nah, sambil perlahan-lahan
ya, kementerian ya melihat, oh ini artinya ada kebutuhan ya dari MBG yang ternyata belum banyak disupport oleh peternak di Indonesia, peternak lokal. Nah, lalu kembangkan gitu, kembangkan, akhirnya perlahan-lahan import semakin berkurang, ya, import semakin berkurang, akhirnya seluruh peternak, ya, petani, pekebun di Indonesia sudah bisa mensuplai bahan-bahan untuk kebutuhan makan bergizi gratis di Indonesia, ya. Jadi itu sekali lagi saya sampaikan, ya, pertama, dengan kenaikan harga bahan pokok dengan alasan karena adanya program MBG itu adalah sesuatu yang positif. Akhirnya kita punya data bahwa kita harus mengembangkan peternak, pertanian, perkebunan di Indonesia agar supaya bisa mensuplai kebutuhan MBG. Kedua, dengan hal ini ya kementerian-kementerian terkait segera bergerak untuk mensuplai ya kebutuhan MBG. Kalau belum belum bisa disuplai di lokal, maka buka keran impor. Ya, jadi sambil berjalan import ada sehingga harga stabil, sambil berjalan mulai bangun ya peternakan-peternakan yang baru ya. Jadi pemberdayaan masyarakat, pengusaha lokal untuk mensupport kebutuhan dari MBG. Jadi itu ya, saya pikir cukup, dan kita harus melihat bahwa hal ini adalah hal yang positif, bukan hal yang negatif. Terima kasih.